trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name, Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, menghayati dan merenungkan firman Tuhan, kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia,
mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan yang baru, pemberian Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk boleh kami nikmati secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kehidupan kami mohon berkat dari tempat yang maha tinggi. Kami rindu Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu yang itu menjadi kekuatan, sumber dari segala iman kehidupan kami untuk kami boleh tetap setia berpegang pada ketetapan firman Tuhan. Oleh karena itu, pagi ini kami rindu Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu, Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami melalui firman-Mu. Dan biarlah segala hal yang ada di dalam kehidupan kami hari ini semuanya boleh terjadi karena seizin Tuhan, semuanya baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu seutuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman. Mohon pengampunan untuk setiap kekurangan, untuk setiap dosa, untuk setiap kesalahan kehidupan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang mengelukai hati Tuhan, melukai hati sesama, dan tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-17. Demikian. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saya ulangi, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan doa pagi hari ini adalah memohon kemurahan hati Tuhan. Yang barusan kita baca tadi, Mazmur 90 ayat 17 adalah penggalan dari doa Musa kepada Tuhan Yesus sebagai abdi Allah. Ketika bangsa Israel berpaling dari Tuhan dan dia berjalan menurut kemauannya sendiri, tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, yang pada akhirnya bangsa Israel ini dibuang ke tanah pembuangan, maka Musa sebagai abdi Allah dan sebagai nabi serta orang yang menyertai perjalanan bangsa Israel ini sangat-sangatlah murka kepada bangsa Israel. Dia tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sangat sulit untuk kembali kepada dosa dan kembali lagi melakukan perbuatan yang sama, yaitu melukai hati Tuhan. Sehingga Nabi Musa ini akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dan di akhir doanya Nabi Musa memohon kemurahan Tuhan supaya meneguhkan setiap perbuatan tangannya, dan perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Jemaat yang terkasih, apa itu kemurahan? Kemurahan adalah kebaikan kelimpahan menurut Kamus Bahasa Indonesia, atau dalam bahasa asingnya generosity. Ketika kita bangun dan kita menjumpai keadaan diri kita masih diberi kesempatan kehidupan oleh Tuhan,
itu adalah salah satu bentuk kemurahan dari Tuhan. Artinya Tuhan masih peduli terhadap kita. Tuhan masih berbuat baik kepada kita. Dan ketika kita melihat setiap karya Tuhan yang unik di dalam bagian lembar kehidupan kita, dari awal atau permulaan kita ada di dunia ini sampai dengan saat ini, kita sudah tidak bisa menghitung lagi kemurahan Tuhan itu melingkupi kita. Bentuk kemurahan hati Tuhan terhadap kita adalah banyak hal. Tidak hanya tentang kebaikan yang ada pada kita, tidak hanya tentang kesejahteraan hidup kita, tidak hanya sekedar kebaikan yang ada pada kita di dalam hal mencukupi kebutuhan jasmani, tidak hanya sekedar mencukupkan setiap hal yang kita perlukan dalam kehidupan. Tetapi kemurahan itu ada di dalam bentuk-bentuk yang mungkin menimpa di dalam duka cita atau kesedihan kita. Ketika kita bergumul di dalam sebuah pergumulan kehidupan yang itu menguras air mata, yang itu menguras hati pemikiran kita, dan kita memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan kemurahan-Mu untuk aku bisa melewati setiap pergumulan hidupku. Dan Tuhan memberi kemurahan, Tuhan memperteguh iman kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati pergumulan itu. Sampai pada akhirnya Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Ketika kita berada di dalam kekurangan, ketika kita berpikir mau makan apa aku hari ini, atau kita berpikir apa yang harus aku bagikan kepada orang lain, aku tidak punya apa-apa. Dan ketika kita memohonkan berkat kepada Tuhan, Tuhan beri kemurahan kepadaku untuk aku bisa memberi kemurahan kepada orang lain. Tindakan nyata yang kita kerjakan bukan wujud makanan, bukan wujud segala bentuk kebutuhan jasmani, tetapi lebih kepada bentuk hal yang mungkin tidak real di dalam kehidupan kita. Kemurahan hati itu bisa berwujud setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita, setiap hal yang kita bagikan kepada sesama kita, dan itu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadikan semangat bagi orang lain. Artinya kita memberi kemurahan kepada orang tersebut bukan dalam bentuk hal material atau kebutuhan jasmani. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita setiap pagi hari memohon kemurahan kepada Tuhan untuk melewati setiap perkara dalam kehidupan kita, ketika kita memberikan diri kita supaya Tuhan memberi kemurahan dalam pekerjaan kita, di dalam pergumulan hidup kita, di dalam setiap hal yang ada dalam keluarga kita, saya percaya bahwa Tuhan itu memberikan kemurahan itu dengan caranya yang ajaib, bahkan mungkin tidak pernah kita sangka. Mungkin di dalam hal-hal yang sangat sulit pun kemurahan Tuhan itu nyata. Kita belajar juga dari tokoh Yusuf. Kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Wow, sesuatu hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan Yusuf yang terpuruk, mengalami perlakuan buruk, saudara-saudaranya membuat dia dijual kepada orang asing, menjadi budak. Bahkan ketika Yusuf mengalami fitnah
di dalam kehidupannya yang membuat dia dipenjara, Yusuf setia kepada Tuhan untuk memohon pertolongan kemurahan Tuhan bisa melewati setiap persoalan. Dan luar biasa, Tuhan menolong dengan cara ajaib. Dikatakan di ayat yang ke-21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di dalam keadaan keterpurukan, bahkan mungkin pemikiran manusia, Tuhan tidak menolong. Tetapi ketika kita percaya, kita memohon kemurahan Tuhan, Tuhan memberi pertolongan yang ajaib, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita banyak sekali perkara-perkara yang itu muncul ketika kita memberikan kemurahan kepada orang lain, dan jawaban kembali kemurahan kepada kita itu entah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan mungkin ketika kita sudah lupa. Beberapa kejadian yang ada dalam kehidupan kami membuat kami heran, membuat kami tertegun, membuat kami bertanya, oh ternyata Tuhan luar biasa, ajaib. Ketika kami memberikan sesuatu hal kemurahan kepada orang lain dan itu terjadi entah kapan, lupa kami mengerjakannya. Dan ternyata Tuhan menjawab dengan memberikan kemurahan balik kepada kami lewat orang tersebut. Kadangkala kami heran, kok bisa ya? Jarak tempat, jarak waktu, jarak pikiran yang sudah melupakan, kadangkala dijawab oleh Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa. Loh, kok bisa ya? Tiba-tiba ada orang yang mengirimkan sesuatu yang kami butuhkan. Tiba-tiba ada orang yang mencukupkan kebutuhan kami tepat pada waktunya, tidak lebih, tidak kurang. Mungkin ada yang mengatakan, ya enak saja sih hidup sebagai keluarga pendeta. Hidup karena iman, semuanya tercukupi. Tidak menjadi permasalahan itu saja. Ketika kita hidup bermasyarakat, keluarga pendeta tidak hanya hidup bergumul dengan jemaat. Keluarga pendeta hidup bergumul juga dengan orang-orang lain. Bahkan orang-orang garis keras, orang Muslim, ketika kita memiliki kemurahan hati untuk kita boleh bergaul, membuka diri, bahkan mungkin memberikan hal yang mungkin tidak kita pikirkan akan kembali kepada kita, bisa jadi. Ketika suatu hari kami mendapat sebuah kiriman yang itu luar biasa kalau nominalnya gitu, dalam bentuk barang, makanan, dan itu adalah makanan kesukaan suami saya. Dan ternyata yang mengirimkan itu adalah seorang Muslim yang itu adalah teman saya. Saya sempat bertanya, ada apa? Kok mengirimkan makanan yang tidak pernah kami pikirkan jauh sebelumnya? Bahkan apa yang kami kerjakan pun saya lupa. Dan ketika saya, karena yang mengirimkan hanya seorang kurir, saya tanya, Bu, kok jenengan mengirimi ini kepada saya? Apa maksudnya? Kenapa? Dan sebagainya. Dan sesuatu jawaban itu membuat saya tertegun. Bu Yuli, saya dan Ibu berbeda dalam keyakinan, tetapi kita berteman. Sesuatu hal yang saya dapatkan dari Bu Yuli banyak kehidupan dan banyak ilmu ataupun banyak bertukar pikiran. Saya banyak belajar dari Bu Yuli dan banyak juga belajar pengalaman dari kehidupan orang Kristen. Dan ketika saya tanya, loh, berarti apa yang dikirimkan itu bagian dari itu? Bukan, Bu.
Saya bersyukur bahwa saya memiliki teman yang bisa mengerti tentang saya meskipun kita berbeda. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kemurahan hati adalah lambang dari kepahlawanan sejati. Ketika kita tidak berpikir untuk memberikan lebih kepada orang lain, bahkan melupakan, dan ternyata budi baik kita itu diingat selamanya oleh orang itu, dan orang itu merasakan untuk bersyukur membalas budi. Itulah kemurahan yang kadangkala dijawab Tuhan itu sangat unik, ajaib. Bisa ya Tuhan menjawab seperti itu pada waktu yang tidak bisa kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Ketika kita hidup di dunia ini, tidak serta-merta kita tergantung kepada harta yang ada pada kita, kepada jabatan yang ada pada kita, kepada pekerjaan yang ada pada kita, kepada kelimpahan yang ada pada kita. Ketika kita bergantung kepada semuanya itu, kita menjadi sombong. Seolah-olah kita tidak memerlukan Tuhan, campur tangan Tuhan. Namun ketika kita merasa kecil dan tidak mampu berbuat apa-apa, dan ketika kita membuka mata kita pagi hari dan melihat karya kemurahan Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan kami pada hari ini kemurahan-Mu. Berikan kepada kami hari ini, Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepada kehidupan kami melalui karya kemurahan. Percayalah bahwa di tengah kehidupan kita diberi kemurahan-kemurahan yang itu terjawab meskipun di masa sulit. Kita dengan serta-merta di masa pandemi ini tidak selamanya bisa hidup di dalam rumah saja. Ketika orang lain merasakan apa yang artinya tinggal di rumah, stay at home, WFH, dan saya harus keluar rumah setiap hari, bertemu dengan banyak orang dan mempunyai peluang untuk kena virus ataupun mungkin kena COVID-19. Tetapi ketika setiap hari Tuhan mohon kemurahan hatimu supaya Tuhan melindungi, bagian dari itu semuanya adalah karya Tuhan. Ketika kita tetap bisa sehat, kita terhindar dari setiap hal yang buruk, itu adalah sebuah karya kemurahan Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi semata-mata kemurahan Tuhan. Khalil Gibran mengatakan, kemurahan hati memberikan sesuatu lebih yang kita bisa. Kita punya apa dalam kehidupan? Ketika kita mau memiliki kemurahan hati kepada orang lain, mungkin kita tidak berpikir bahwa aku memiliki apa-apa. Tetapi percayalah bahwa suatu saat jawaban Tuhan ketika kita memberi kemurahan kepada orang lain itu jauh lebih itu semuanya. Malu rasanya ketika suatu saat ada orang yang membutuhkan pertolongan dan kami hanya memiliki satu-satunya itu dalam kehidupan kami. Sebenarnya dengan berat hati kami memberikan itu kepada orang ini. Tetapi ya sudahlah, karena dia sangat membutuhkan dan kita harus kehilangan barang tersebut, biarlah. Tetapi sungguh sangat malu ketika suatu saat Tuhan memberikan lebih dari yang kita berikan kepada orang tersebut. Bahkan yang diberikan Tuhan itu jauh lebih baik. Rasanya seperti ditemplak muka saya. Oh, kenapa kemarin saya memberikan dengan setengah hati? Artinya kita belajar seperti Khalil Gibran. Kemurahan hati memberikan sesuatu lebih dari kamu yang bisa. Kita
mungkin tidak memiliki benda, harta duniawi yang ada di dunia ini. Tetapi ketika kita memiliki hati untuk kita memiliki ataupun membagikan kemurahan kita kepada orang lain dalam bentuk apapun, percayalah, Tuhan akan memberikan kemurahan itu lebih dari apa yang kita pikirkan, dengan caranya yang ajaib dan unik. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami belajar dari setiap firman Tuhan yang menolong kehidupan kami. Ketika kami bergumul di dalam sebuah persoalan seperti bangsa Israel, dan Nabi Musa memohon kemurahan hati Tuhan untuk Tuhan melepaskan dari setiap pergumulan bangsa Israel. Kami belajar dari kehidupan bangsa Israel ini, bahwa kehidupan kami sangat-sangat tergantung kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan kami, bukan pada kemampuan, bukan pada harta benda, pengetahuan, ataupun mungkin kepintaran kami. Namun semata-mata kehidupan kami tergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Dan kami boleh belajar banyak hal dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menjawab setiap hal yang ada dalam kehidupan kami secara unik, ajaib, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kami. Tuhan terus ajari kami untuk tergantung kepada Tuhan. Ketika kami hidup sampai dengan saat ini, diberi sehat, diberi sakit, diberi sukacita, diberi duka cita, diberi bahagia, tetapi mungkin juga diberi rasa penat dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah menahan kemurahan hati Tuhan kepada kami. Di dalam masa-masa kepenatan ataupun kedukaan kami, Tuhan tetap melimpahkan kemurahan untuk Tuhan memberikan kami kuat, memberikan kami tegar, memberikan kami semangat bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami dan menolong pasti tepat pada waktunya. Terima kasih. Dan tidak lupa pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, bergumul di dalam penderitaan tubuhnya. Tuhan tolong, Tuhan beri kemurahan melalui siapa saja, baik medis, baik obat-obatan, baik keluarga yang merawat, untuk memberikan cinta kemurahannya kepada saudara kami ini. Sehingga melalui cinta kemurahan Tuhan yang merawatnya, Tuhan akan membangkitkan untuk dia boleh bangkit dan sembuh dari sakitnya. Engkau juga menolong untuk kami setiap pergumulan. Di masa-masa kami belum lewat dari pandemi ini, masih harus bergumul, kami mungkin akan kesulitan di dalam hal perekonomian, kesulitan di dalam hal pergumulan ataupun mencukupi kebutuhan hidup kami. Kami masih memiliki Tuhan yang pasti akan menolong kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami untuk kami lapar, haus, bahkan kekurangan. Tuhan pasti akan mencukupkan, cukup kebutuhan kami, tidak lebih dan tidak kurang. Dan kami mengamini itu semuanya. Tolong kami semuanya untuk kami tetap memiliki iman dan tergantung kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya selesai persekutuan doa pagi hari ini. Tetap semangat, tetap kuat dan jaga sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.